Halo, Om Swastiastu, anak-anak ibu di rumah. Jumpa lagi ya dengan Ibu Dewi. Nah, kali ini materi yang akan kita bahas adalah pendiskontoan piutang wesel. Nah, jadi apa itu pendiskontoan piutang wesel? Itu adalah penjualan piutang wesel sebelum jatuh temponya. Misalnya, A itu sebagai kreditur memiliki piutang wesel kepada B selaku debitur. Jatuh tempo wesel tersebut tanggal 1 Juli 2017. Nah, sebelum tanggal 1 Juli 2017, A membutuhkan uang tunai yaitu berupa kas sehingga A mendiskontokan atau menjual wesel B kepada C. Nah, C di sini adalah pihak bank. Pada tanggal jatuh tempo, tentu B akan membayar utangnya kepada pihak C, bukan kepada A. Ya, jadi weselnya sudah dijual atau didiskontokan ke pihak C, yaitu pihak bank. Nah, bagaimana perhitungan pendiskontoan wesel? Itu kita ada dua ya, wesel seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya. Wesel itu ada wesel tidak berbunga dan ada wesel berbunga. Jadi kita mulai dari wesel tidak berbunga. Maka caranya adalah nilai nominal wesel itu dicari dulu ya, kan sudah ada pasti di soal. Nah, sedangkan diskonto itu caranya mencari adalah hari diskonto dikalikan dengan diskonto atau persentasenya dikalikan dengan nilai nominal wesel. Nah, dapatkan hasilnya, taruh di sini. Lalu nilai tunai pada saat didiskontokan itu berarti nilai nominal dikurangi dengan diskonto wesel. Maka itulah nilai tunai pada saat didiskontokan. Yang kedua itu adalah wesel berbunga. Jadi nilai nominal ini kita taruh di sini. Lalu bunga weselnya adalah hari wesel dikali bunga dikalikan dengan nominal. Nah, nilai jatuh temponya itu adalah nilai nominal ditambah dengan bunganya. Jadi inilah nilai jatuh tempo. Nah, sekarang kita cari diskonto. Diskontonya itu adalah hari diskonto dikalikan dengan diskonto dikali nilai jatuh tempo. Nilai jatuh tempo ya. Nah, ini jadinya pakai patokannya nilai jatuh tempo. Maka jadinya nilai jatuh tempo dikurangi dengan diskonto ya. Jadi dapat nilai tunai pada saat pendiskontoan. Ya. Untuk yang berbunga, ingat nilai nominal dulu ditambah dengan bunga wesel itu namanya nilai jatuh tempo. Untuk tahu nilai tunai pada saat pendiskontoan, cari dulu diskontonya, tapi yang dipakai pengalinya adalah nilai jatuh tempo. Nilai jatuh tempo dikurangi dengan diskonto, itulah nilai tunai pada saat pendiskontoan. Oke? Nah, supaya kalian lebih mudah memahami, ini dia pencatatan pendiskontoan wesel ya. Kita mulai dari contoh soal, itu adalah PT Berkah Abadi memiliki wesel tagih atas nama Toko Ayu dengan nilai nominal 100 juta. Jangka waktu 60 hari. Tanggalnya adalah 2 Oktober 2016. Pada tanggal 17 Oktober 2016, wesel tersebut didiskontokan kepada Bank Mega dengan diskonto 10%. Buatlah jurnal pendiskontoan wesel tersebut jika wesel ini adalah wesel tidak berbunga dan B adalah jika wesel ini adalah wesel berbunga ya, sebesar 12%. Nah, kita mulai dulu dari wesel tidak berbunga. Nah, lihat di sini jumlah uang yang diterima pada tanggal 17 Oktober ya. Jadi nilai nominalnya, nah ini ya, kan pada tanggal 17 Oktober itu sudah didiskontokan ya. Maka dari tanggal 2 ke tanggal 17 itu wesel sudah 15 hari berjalan. Nah, sedangkan jangka waktu weselnya adalah
60 hari. Jadi untuk diskontonya 60 dikurangi 15 hari, maka di sini 45 hari sisanya. 100 juta dikalikan dengan 10% itu adalah bunga ya, dengan diskonto 10% ya. Diskontonya adalah persentasenya 10%. Dikali 45 seperti yang tadi, itu sudah berjalan selama 15 hari weselnya. Jadi sisanya adalah 60 dikurangi 15, maka didapat hasil 45 dibagi 360. Jadi hasilnya 1.250.000. Maka uang yang diterima pada saat wesel itu didiskontokan itu adalah 100 juta dikurangi dengan diskontonya 1.250.000, hasilnya 98.750.000. Nah, jurnal yang dibuat oleh PT Berkah Abadi nantinya pada tanggal 17 Oktober itu adalah, nah si PT kan dia sudah mendiskontokan weselnya ya, maka uang yang dia terima hanya segini. Jadi kasnya bertambah 98.750.000. Diskonto ini adalah beban bunganya bertambah di debit 1.250.000. Nah, piutang weselnya berkurang karena sudah dijual, berkurang 100 juta. Oke, lanjut ya. Nah, bagaimana ini juga wesel masih sama, wesel tidak berbunga. Nah, jurnal sedangkan itu jurnal yang dibuat oleh Bank Mega seperti apa ya? Pada saat didiskontokan, maka Bank Mega akan memperoleh piutang wesel seharga 100 juta. Jadi piutang wesel bertambah di debit 100 juta. Nah, Bank Mega akan mengeluarkan uang ya. Jadi kasnya berkurang sebesar 98.750.000. Nah, yang diskonto ini bagi Bank Mega ini adalah pendapatan bunga. Di kredit bertambah 1.250.000. Nah, sedangkan jurnal yang dibuat oleh Bank Mega pada tanggal 1 Desember, jadi pada saat piutang wesel itu sudah jatuh tempo ya, tepat di 60 harinya, jadi pada tanggal 1 Desember, maka Bank Mega akan menerima kas bertambah di debit sebesar 100 juta, piutang weselnya berkurang sebesar 100 juta. Jadi ini penerimaan piutang wesel pada saat jatuh tempo. Ya, paham kan? Nah, sedangkan jurnal yang dibuat oleh Toko Ayu pada tanggal 1 Desember pada saat itu jatuh tempo adalah utang weselnya itu berkurang, taruh di debit sebesar 100 juta. Ya, jadi ini pembayaran utang wesel pada saat jatuh tempo dan kasnya berkurang, itu di kredit sebesar 100 juta. Oke, itu kalau weselnya tidak berbunga. Nah, sedangkan ini bagaimana ketika wesel itu berbunga? Jadi tetap kita cari rumus yang tadi ya, sama. Nah, maka jumlah uang yang diterima itu pada tanggal 17 Oktober adalah nilai nominalnya adalah 100 juta ya. Tetap bunganya itu kan tadi di soal ada wesel berbunga. Wesel berbunga 12% ya. Maka ini dilihat bunganya 12% dikali 100 juta dikalikan dengan jangka waktu wesel yaitu ya, jangka waktu wesel yaitu 60 hari. Nah, jadi 60 per 360. Hasilnya adalah 2 juta. Maka nilai nominal ditambah dulu dengan bunga yaitu 102 juta. Diskontonya adalah jadi nilai yang ini 102 juta ini dikali dengan 10% ya. Ya, persentase diskonto dikalikan dengan 45. 45 ini tetap sama ya, karena kan 45 hari sudah sisa dari harinya ya. Jadi 60 dikurangi 15 hari dapat 45 hari per 360. Maka hasilnya adalah 1.275.000. Jadi uang yang diterima adalah 102 juta dikurangi 1.275.000. Didapat hasil 100.725.000. Nah, bagaimana dengan jurnal? Nah, ini
jurnal yang dibuat oleh PT Berkah Abadi pada tanggal 17 Oktober 2016 adalah, jadi kas yang dia terima itu adalah 100.725.000 ya. Nah, jadi kasnya bertambah di debit 100.725.000, piutang weselnya berkurang di kredit 100 juta. Nah, selisih ini adalah pendapatan bunganya ya, karena ini adalah pendiskontoan wesel berbunga. Jadi pendapatan bunga itu bertambah di kredit 725.000 ya. Nah, jurnal yang dibuat oleh Bank Mega pada tanggal 17 Oktober adalah, jadi piutang wesel itu bertambah di debit 100 juta, beban bunganya tadi ya selisihnya 725.000, karena ini weselnya adalah wesel berbunga ya. Maka kas yang dikeluarkan adalah 100.725.000 ya. Nah, jurnal yang dibuat oleh Bank Mega pada tanggal 1 Desember yaitu pada saat wesel tersebut jatuh tempo. Jadi kasnya bertambah di debit sebesar 102 juta. Nah, ini pada saat jatuh tempo ya. Ini dia 102 juta. Nah, piutang weselnya berkurang 100 juta, maka dia menerima pendapatan bunga sebesar 2 juta. Ini penerimaan piutang wesel pada saat jatuh tempo. Sedangkan jurnal yang dibuat oleh Toko Ayu pada tanggal 1 Desember itu adalah utang weselnya itu berkurang di debit 100 juta, beban bunganya bertambah di debit 2 juta, dan kasnya berkurang di kredit 102 juta. Nah, mudah-mudahan kalian bisa memahami ya. Jika belum, silahkan kalian ulangi lagi video ini, jadi kalian bisa akan lebih jauh memahaminya ya. Di buku juga sudah ada, silahkan dibaca lagi ya. Nah, sekian dulu untuk pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri dengan Om Santi 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 Om. Semoga kalian semangat selalu untuk belajar daring. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih anak-anak di rumah.